Hai Sobat Good Anxiety, selamat jumpa lagi di channel Rohimat Jaya Saputra. Jadi kita mau tanya jawab seputar Good Anxiety tentunya ya. Nah kemarin kan saya upload 6 video utama yang merupakan video dasar pengetahuan Good Anxiety part 1, part 2 sampai dengan part 6. Nah udah banyak teman-teman yang nanya di kolom komentar, sekarang saya mau jawab. Nah untuk kalian yang baru banget kena Good Anxiety, yang belum tahu apa-apa, silahkan tonton dulu video sebelumnya ya. Part 1, part 2 sampai dengan part 6, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Silahkan, Kak Winnie. Kang dulu minum obat psikiater enggak? Oke, kalau obat penenang saya minum beberapa hari, tapi bukan dari ahli kejiwaan, melainkan dari ahli dalam ya. Karena kebetulan waktu itu saya ngeluh sakit lambung dan ada kecemasan atau gangguan cemas. Nah, kemudian si dokternya ngasih saya semacam omeprazol gitu ya atau lansoprazol. Dibarengi juga ada obat, saya nggak tahu sih namanya, cuman waktu itu pas saya baca itu kayak obat penenang gitu ya. Nah, pas saya minum rasanya enak banget. Enak, relax, otot-otot tuh nggak tegang. Yang biasanya kepala bagian belakang ini sakit atau tegang ya, minum itu enak ya, relax. Cuman setelah 4 atau 5 hari tuh perut tuh kayak gatal, terus ada titik-titik di perut tuh. Di perut saya tuh ada titik-titik. Nah, saya berpikir mungkin nggak cocok gitu ya. Nah balik lagi ke dokternya, dia bilang ya udah ganti aja dengan obat lain gitu. Jadi bisa dibilang minum ya minum, karena pas saya baca di Google obat tersebut emang obat penenang ya, cuman bukan dari psikiater gitu. Terus untuk teman-teman yang saat ini barangkali nih bingung minum obat psikiater, jangan ya takut misalkan. Nah ini ujangan saya buat teman-teman ya. Jadi kalau kita kena GERD anxiety, nah kita kan obati lambungnya. Obati lambungnya tuh kan ke dokter spesialis ahli dalam. Nah si ahli dalam ini biasanya bakal ngerujuk kita ke psikiater kalau kecemasan kita tinggi misalkan atau ada gangguan kecemasannya ya. Nah biasanya kita tuh nanti di psikiater pastinya dikasih obat penenang. Minum jangan, minum. Karena kan udah sesuai prosedur ya. Jadi si dokter spesialis dalam atau ahli gastro misalkan, beliau kan ngobatin lambungnya. Psikiater ini tugasnya kan untuk ngobatin anxiety-nya. Buat teman-teman biar kalian cepat sembuh, cepat sehat. Nah kalian itu selain diobati lambungnya, memang harus diobati juga pikiran karena penyakit GERD anxiety ini ya selain lambung yang ada gangguan, anxiety-nya juga ada gangguan gitu. Jadi kalau keduanya barengan diobati pasti cepat sembuh. Tapi yang utamanya tetap diri kamu sendiri ya. Kalau kita udah minum obat dokter tapi kita nggak jaga makan, nggak jaga pikiran, nggak jaga pola tidur atau aktivitasnya, nanti ya sulit untuk sembuh. Karena kan posisinya penyakit lambung ini kita sendiri yang tokoh utama atau yang bisa menyembuhkannya gitu ya. Jadi apapun yang disarankan sama dokter sudah sesuai, segalanya udah diperiksa dan itu pasti yang terbaik buat teman-teman. Jadi diminum ya, ikuti anjurannya. Silakan selanjutnya. Kang, kalau perut kanan atas sakit terus nyeri, solusinya itu gimana? Perut kanan atas atau perut atas? Perut kanan atas. Oke, perut kanan atas berarti bentar, kanan ini ya. Kalau di saya ini kanan atas. Ya intinya begini ya, kan perut kita atau lambung kita tuh dari sini ya. Tapi kadang-kadang kalau emang sakit di area atas itu lambung sih, itu dari otot esopagusnya biasanya gitu. Cuman kan karena sakitnya di dalam, jadi kadang-kadang dia kerasa sampai tembus ke belakang gitu, atau ke pinggir, ke sebelah kiri atau justru ke sebelah kanan. Ya namanya juga ya sakit di area organ dalam ya, gitu. Kita juga kan kalau sakit gigi kerasanya sampai kemana, nah kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita sakit di area atas itu biasanya ada peradangan, peradangan ada kayak luka gitu ya. Jadi begitu teman-teman cairan asam lambungnya naik ke atas, melukai area esofagus atau dada area atas atau esofagus area bawah. Jadi ini penyambung ya, penyambung antara lambung bagian atas dan esofagus bagian bawah. Namanya katup les atau sphincter. Nah dia bisa kena luka karena ya cairan asam lambung kan korosif banget. Cara untuk menyembuhkannya gimana?
Kalau penyembuhannya teman-teman bisa pakai medis ataupun herbal. Medisnya biasanya kan dikasih omeprazol, lansoprazol kayak gitu ya. Atau dikasih obat yang untuk melapisi lambungnya gitu ya. Kulit lambung ya. Kemudian teman-teman kalau mau herbal bisa coba pakai Magista ini ya. Nah, Magista ini kalian bisa dapatkan di Shopee, cari aja Rohimat Jaya Saputra, nanti ada produk Magista namanya, atau klik di link deskripsi video ini. Nanti berjajar ada link Shopee segala macam ya. Nomor WA saya juga ada di link deskripsi. Silakan teman-teman klik aja ya. Nah, jadi fungsinya dari Magista ini apa? Jadi fungsinya itu dia pertama untuk menutupi luka lambungnya, mengobati lambungnya juga biar cepat kering, maksudnya biar cepat pulih lagi. Kemudian nanti si lambung kita tuh cairan asamnya bakal stabil lagi kalau minum Magista. Kemudian nanti teman-teman si imunnya juga pasti bakal naik, kan ini ada untuk imun. Dan yang terakhir penyerapan gizi dan nutrisi, biar penyerapan gizi nutrisinya maksimal teman-teman gitu ya. Jadi coba aja silahkan. Kemudian teman-teman yang sudah minum obat medis ataupun herbal seperti Magista ini, jangan lupa jangan tidur setelah makan, jeda 2 jam ya, gitu tipsnya teman-teman. Jangan dilanggar, kalau dilanggar itu bahaya, bakal panas terus. Terus teman-teman kalau mau tidur sementara bersandar di awal waktu ya. Kalau kita bersandar di awal waktu nanti enak, si lambung bagian atas ini dia lebih cepat untuk regenerasi karena tidak tersentuh oleh cairan asam tadi ya. Kayak sandaran gini nih, habis makan sandaran kayak gini ya, kayak gini misalkan. Nah itu bisa panas teman-teman ya, gitu. Oke, yang mau pesan ini linknya ada di deskripsi ya, atau cari di Shopee Rohimat Jaya Saputra, namanya Magista. Lanjut ya Winnie. Oke. Kalau udah ada berat habis motor-motoran itu harus gimana? Oke, jadi gini ya. Aduh bentar, agak panas Bandung ini ya akhir-akhir ini ya. Teman-teman bisa cek di apa namanya, di aplikasi cuaca suhu. Bandung yang biasanya 30 derajat sekarang 33 derajat, panas banget. Ini di rumah nih saya langsung sambil keringetan teman-teman. Di tempat kalian lagi panas nggak sih? Sekarang bulan apa? Oktober ya, Oktober tanggal 14 ya. Sekarang Hmm. 12. Tanggal 12. Panas banget teman-teman. Oke, tadi ke pertanyaan yang Kalau udah ada berat habis motor-motoran itu harus gimana katanya? jadi dada berat itu biasanya kalau kayak tadi ya ada luka kayak gitu ya. Kayaknya kalau kalian motor-motoran untuk ke luka enggak ya. Kecuali kalau kalian habis makan pedas, pantangan, pasti bakal jadi luka gitu ya, karena cairan asam naik. Tapi kalau lagi motor-motoran itu biasanya kena dingin si dadanya. Misalkan kan angin kan, langsung kan kena ke dada, dingin kan. Nah si cairan asamnya kan bukan naik, jadi dia bersiaga. Kalau kena dingin otomatis dia bersiaga ngeluarin cairan asam. Nah jadi gas, jadi serasa neken ke atas. Nah si perut kita penuh gas, serasa neken. Jadi kerasa itu ngap. Kalau ngap juga kerasa berat kayak gitu. Nah itu solusinya gimana? Kalau habis motor-motoran atau lagi motor-motoran, pakai jaket yang tebal. Saya dulu pakai apa tuh di depan tuh yang namanya? Kayak yang hitam itu. Yang hitam itu ya. Jadi ada lapisan lagi teman-teman. Kadang saya pakai dus. Saya taruh dus di sini. Jadi kalau pas baru pertama kali sembuh saya pakai dus, si udara tuh nggak kerasa ke dada. Enak kita motor-motoran jauh pun kayak gitu ya. Kelihatannya agak aneh, cuman ya gimana lagi, nggak apa-apa. Itu bagus pakai dus aja. Ya, atau rompi juga teman-teman bagus ya. Nah, kalau kalian habis motor-motoran ya, jika udah terlanjur, buru-buru makan, hangatkan badan, istirahat, rilekskan pikiran, rehat aja, nanti juga normal, hilang kok. Kalau kepaksa ya kalian sampai panas banget atau berat banget atau ngap banget, habis makan merilekskan badan, istirahat segala macam belum mempan, masih ada kerasa, minum proma aja udah beres. Minum proma aja 30 menit langsung reda biasanya gitu ya. Oke, yang terakhir nih, kepanjangan videonya ya. Padahal cuman 4 pertanyaan ya. Tiga Baru pertanyaan. 3 ya. Oke, lanjut. Panas guys. Saya agak gemukan sekarang ya teman-teman. Bagus. Nah ini dia
cocok untuk semua orang ya, segala kondisi ini aman banget ya. Terbuat dari apa? Nah ini tuh dari temulawak, kemudian kunyit, kemudian ada kulit manggis, kemudian ada sambiloto, ada jahenya, kemudian ada bitnya teman-teman. Jadi ini tuh herbal yang komplit banget ya. Saya racik sendiri teman-teman, alhamdulillah nih udah ada Dinkes PRT dan halal. Jadi ini aman banget ya. Nah ini juga bisa bikin kalian bagus lagi badannya, seger lagi teman-teman. Karena kalau penyerapan nutrisi kalian bagus minum ini, nanti yang kita makan jadi tenaga, jadi daging gitu kan, seger lagi, enak lagi ya. Kayak gitu teman-teman. Oke lanjut deh, terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, gimana caranya sembuh dari anxiety? Cara sembuh dari anxiety, dari kecemasan ya. Kalau dari lambung kan tadi diobati dengan herbal atau medis. Nah, kalau untuk anxiety-nya, pertama yang tadi ya, bisa kita minta bantuan ke psikiater atau hipnoterapi kalau kita nggak bisa menyembuhkannya sendiri. Kita udah nggak kuat nih. Pokoknya nonton video YouTube Kang Imad, misalkan menjalankan 3P dan segala macam lah, bla bla bla. Tapi kita tetap nih anxiety-nya tinggi banget, minta bantuan ke psikiater ya, psikiater, ke hipnoterapi atau ke mentor kayak saya ini ya untuk dibimbing. Tapi kalau kalian bisa sendiri itu lebih bagus. Caranya gimana? Ketika kita kambuh atau ketika kita cemas berlebih, lawan dengan logika, minimalkan kecemasannya. Kita selalu berpasrah diri kepada Allah, banyakin istighfar, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian apapun yang istilahnya diucapkan oleh si anxiety ini dari kiri dari kanan bilang, wah kamu bakal bahaya, kamu bakal gini, selama lambung kita aman nggak bakal ada yang terjadi apa-apa. Kecuali kalau teman-teman lambungnya sakit banget misalkan, terus kalian cemas, wajar karena kan ada penyebabnya. Tapi kalau kalian nggak ada apa-apa tiba-tiba cemas, ya itu lawan teman-teman. Tapi kalau kalian lambungnya sakit terus cemas, nah lambungnya obati pakai herbal atau obat tadi. Tapi kalau cemasnya datang tanpa sebab atau nggak ada faktor penyebab, langsung datang aja gitu anxiety, ketakutannya, kalian harus melawan itu. Karena kalau nggak dilawan itu dia selamanya bakal gitu. Tapi kalau dilawan dengan logika, kemarin juga saya nggak gini, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi terus dilawan. Jadi kalau udah nggak bisa dilawan, kita belajar cuek, masa bodoh, peduli amat, mau mati kayak mau gimana kayak, gitu aja ya. Meskipun nggak bakal mati insya Allah, karena ini penyakit cuma ngejengkelin aja gitu, cuma ngejengkelin aja, tapi dia serasa kayak mau mati, padahal cuma ngejengkelin aja gitu teman-teman ya. Nah kalau jadi dengan 3 cara dilawan, dilawan udah nggak bisa, belajar masa bodoh. Kalau belajar masa bodoh udah nggak bisa, kita pasrah aja sama Allah, ataupun berdamai dengan penyakit. Ya udahlah, biarin aja anxiety ini mau mempengaruhi saya, tapi saya mah ada mau berpasrah diri kepada Allah. Ya udahlah, silahkan mau mempengaruhi saya juga silahkan, udah gitu aja ya. Atau misalkan banyak teman-teman yang pakai metode ini ya, jadi ketika anxiety datang, ayo dong tubuh, pikiran jangan mikirin yang aneh-aneh, mohon kerjasamanya, kayak gitu kan, sugestikan ya teman-teman ya. Karena itu menumbuhkan hormon-hormon baik gitu ya. Jadi si pikiran kita, badan kita kan yang kuasai. Kita ajak ngobrol, ajak bicara, maksudnya ajak bekerja sama gitu ya, agar tubuh, jiwa dan raga ini sehat gitu teman-teman ya. Jadi intinya dilawan, nggak bisa dilawan teman-teman. Masa bodoh, nggak bisa masa bodoh teman-teman, pasrah aja, pasrahkan semuanya kepada Allah teman-teman. Selalu istighfar, nanti bakal ada titik di mana teman-teman, loh kok saya cemas, kenapa ya, kan semuanya udah diatur sama Allah kan gitu ya. Nanti bakal ada titik begitu teman-teman ya. Kalau sekarang belum nemu nggak apa-apa, terus aja istighfar ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, berdamai dengan penyakit tersebut ya. Oke, tapi ini segitu dulu ya, videonya kepanjangan ya. Ya. Oke, untuk teman-teman yang mau nanya lagi seputar GERD anxiety, tulis aja di kolom komentar ya. Ini panas banget tuh. Sampai keringetan teman-teman. Bandung lagi panas-panasnya ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.